Halo sahabat Frater Projokam. Hari ini tanggal 22 November, gereja memperingati Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Santa Cecilia adalah santa pelindung para seniman dan musisi gereja. Dan setiap tahun gereja memperingati Santa Cecilia tepatnya pada tanggal 22 November. Santa Cecilia hidup pada masa awal gereja. Ia adalah seorang gadis bangsawan Romawi. Kehidupan sebagai seorang gadis bangsawan dengan gaun-gaun indah seperti kebanyakan pada zaman itu tidak pernah ada di dalam diri Cecilia. Ia lebih memilih mengenakan sehelai baju kasar daripada mengenakan gaun-gaun indah sebagaimana layaknya seorang gadis bangsawan. Tubuhnya yang halus, terbalut oleh baju kasar, telah membuatnya menderita dari segala bentuk penghinaan. Namun segala penderitaannya itu dipersembahkan sebagai sili bagi sang pengantin yang telah dipilihnya, yaitu Kristus. Di masa mudanya, Santa Cecilia telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan seuntai janji kesucian dan kemurnian hati yang akan diberikan kepada Kristus yang telah dipilihnya sebagai pengantin seumur hidupnya. Sebuah tantangan harus dihadapi oleh Santa Cecilia ketika sang ayah menikahkannya dengan seorang bangsawan yang bernama Valerian. Valerian, sang suami yang dipilih oleh ayahnya, sangat berbeda dengan dirinya sebagai seorang Kristiani. Valerian adalah seorang penyembah berhala yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Pada zaman itu, kekristenan masih dilarang di Roma. Ketika kedua kakak beradik ini, yakni Valerian dan Tiburtius, banyak melakukan perbuatan amal kasih yang mencerminkan kekristenan. Akibat kepercayaan barunya kepada Kristus, kakak beradik ini ditangkap dan disiksa oleh seorang bernama Almacius yang memerintah pada saat itu. Berarti seiring berjalannya waktu, Valerian mulai bertobat atau sudah dikatakan sudah bertobat dan sudah mempercayai Kristus, sehingga dia dihukum oleh pimpinan pada pemerintahan tersebut. Namun mereka tidak gentar sedikit pun ketika hukuman mati akan diberikan kepada mereka. Mereka itu tetap memilih iman kepercayaan barunya, meskipun Almacius, seorang pemimpin pemerintahan pada masa itu, menawarkan akan membebaskan mereka jika mereka kembali menyembah kepada dewa-dewa. Dengan gembira, Valerian menolak dan pada akhirnya diserahkan untuk dicambuk. Bersama dengan mereka, ada seorang yang bernama Maximus yang memproklamirkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Pada akhirnya, ketiganya dihukum pancung sekitar 4 mil jauhnya dari Roma oleh Pagus Triopius. Santa Cecilia menyaksikan kematian ketiga orang tersebut, yakni Valerian, Tiburtius, dan seorang pengikut Kristus yang bernama Maximus. Santa Cecilia menyaksikan kematian mereka. Tentunya mereka menjadi orang yang dikasihinya. Santa Cecilia berkata kepada Tiburtius, "Hari ini aku menyambut engkau, saudaraku, karena cinta Tuhan telah membuat engkau menolak berhala." Pada saat itu Santa Cecilia menguburkan mereka pada katakombe Praetextatus. Setelah kejadian itu, Santa Cecilia mengubah tempat tinggalnya menjadi tempat peribadatan. Banyak orang-orang kafir yang akhirnya menjadi murid Kristus.
Ketika Paus Urban berkunjung ke rumahnya, ia membaptis 400 orang yang pada mulanya adalah orang-orang kafir. Karena peristiwa ini, maka Santa Cecilia harus berhadapan dengan Almachius, dan dia mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh suaminya, yakni Valerian, Tiburtius, dan Maximus. Santa Cecilia menerima penyiksaan di dalam rumahnya sendiri. Penyiksaannya itu antara lain Santa Cecilia dibakar dalam kobaran api, namun api itu tidak menghanguskannya. Pada akhirnya, seseorang yang ditugaskan untuk memenggal kepalanya, kemudian ia menebaskan pedangnya sebanyak 3 kali ke leher Santa Cecilia. Seketika itu juga Santa Cecilia langsung rebah, tetapi ia tidak langsung meninggal. Selama 3 hari ia tergeletak di lantai rumahnya sendiri dan tidak mampu bergerak. Ia meninggal dalam posisi mengacungkan 3 jari dengan tangannya yang satu dan 1 jari di tangannya yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa di saat kematiannya, Santa Cecilia masih menyatakan imannya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus.